Khawatirnya mereka beranggapan bahwasanya ateis itu benar. Karena mereka ilmuwan. Misalnya sampai yang belakangan ini apa namanya ada seorang saintis yang menyatakan bahwasanya kita sudah tidak membutuhkan kepada Tuhan lagi. Karena orang membutuhkan kepada Tuhan ya karena tidak bisa menjawab fenomena-fenomena yang belum terjawab oleh sains. Akhirnya itu adalah kehendak Tuhan. Tapi sekarang sains sudah bisa menjawab semuanya. Sampai ateis itulah setidak percaya itu kepada Tuhan. Lah khawatirnya karena kita menokohkan kepada orang tersebut, karena dalam suatu bidang penelitian dia memang sangat mendalam, khawatirnya malah kita ikut juga dalam keateisannya. Katakanlah orang yang dulu ikut dalam komunisme. Komunis ya itu sebenarnya kan mazhab ekonomi yang mengusung kesetaraan, sosialisme. Tapi orang-orang yang terjun ke dalamnya malah ada yang ikut dalam ideologinya. Ideologinya komunisme yaitu materialisme. Meyakini yang ada itu hanyalah sebuah materi. Kayak Allah Subhanahu wa taala itu gak ada gitu. Dia ateis. Dia tidak percaya Tuhan. Ya ada yang berbentuk materi, fisik aja. Nah, khawatirnya kayak gitu. Lah, afat yang nomor 2 itu malah muncul dari orang yang sama sekali tidak mendalami kepada dia. Orang Islam sendiri yang jahil. Dhanna anna ad-dina yanbaghi ayyun sara bi inkari kulli ilmin mansubin ilaihi. Yang mereka menyangka bahwasanya agama itu seharusnya dibela dengan cara mengingkari semua ilmu yang datang dari falasifah. Itu ilmu itu datangnya dari falasifah, kita wajib ingkari. Itu datangnya ilmu tersebut dari orang barat, kita wajib ingkari. Penemuan gravitasi itu bukan dari orang umat Islam, kita harus ingkar adanya gravitasi. Teori Big Bang kita ingkari, apa semuanya kita ingkari. Hal yang bukan munculnya dari Islam harus diingkari. Itu muncul dari orang yang malah orang-orang kita yang bodoh. Kalau tadi kan orang yang mendalami sehingga fans. Kalau ini enggak, dia itu munculnya dari orang bodoh yang beranggapan bahwasanya Islam itu bisa ditolong dengan cara mengingkari semua ilmu yang datang dari falasifah. Fa'angkaroh maka ngingkareh pasera sodikun jahil jami'a ulumihim deka sekabinah ilmuna falasifah. Maka karena memang dia meyakini kayak gitu, dia mengingkari semua ilmu yang datang dari falasifah. Itu datang dari orang barat, kita blacklist langsung gitu. Itu tidak bisa kita percaya, itu pasti berdusta. Orang misalnya ada penemuan astronomi black hole pernah terpotret tahun berapa itu 2019 kalau nggak salah. Kita ingkari karena itu adalah dari NASA. NASA itu kebanyakan bukan orang Islam itu. Khawatirnya kayak gitu. Mereka mengingkari semua ilmu-ilmu falasifah, ilmu-ilmu sains saat ini diingkari. Wadda'a jahlahum fiha, wadda'a banuduh. Pasera sodik jahil jahlahum daka budunah falasifah fiha ing dalam jami'a ulumihim. Mereka semua bodoh. Malah orang bodoh, orang-orang kita yang tidak mendalami sains menganggap orang-orang barat itu bodoh semua. Orang-orang falasifah itu bodoh semua. Para ilmuwan-ilmuwan yang memang sama sekali tidak terjun dalam urusan agama dianggap mereka bodoh. Hatta angkaro qaulahum, hatta sampai angkaro ingkar pasera sodik jahil qaulahum daka debuna falasifah fil khusufi dalam gerhana rembulan wal khusufi dan gerhana matahari. Wa za'amah sampai mereka mengingkari terhadap tragedinya gerhana. Kalau kata ilmuwan itu gerhana itu akibat peredaran persamaan orbit bulan dengan matahari sehingga salah satunya terhalangi dan gelap ke kita, maka mereka mengingkari karena itu tidak sesuai, tidak ada di dalam ajaran kita, bahkan bertentangan dengan ajaran kita, kata mereka sodik jahil.
Annama qalahu wa za'ama menyangka pasara sodik jahil. Mereka menyangka annama qaluhu cek saungguna se idabuaki sarang falasifah ala hilafis syar'i ala ma qaluhu cek saungguna barang qalu se ada buaki pasara falasifah huda kema ala hilafis syar'i panika tetap ingat se nulajani dak syariat. Nah, mereka menyangka bahwasanya apa pendapat-pendapat mereka terkait riyadiyat itu bertentangan dengan syariat. Tentang rumusan mereka, apa yang mereka lihat terhadap fenomena gerhana, mereka ingkar. Mereka itu bertentangan dengan syariat, kata orang Islam yang jahil itu. Karena mereka mau mengingkari semua ilmunya falasifah. Falamma qara'a dzalika. Dan ini yang juga yang sempat kami seminarkan itu ya. Ya karena nggak ada pertentangan antara ilmu agama dengan ilmu sains, nggak ada pertentangan sama sekali. Itu ada ranahnya masing-masing. Falamma qara'a dzalika, falamma ada kalene qara'a nalaikana falamma indalum nalaikana qara'a noktok dalika penapa qauluhum sam aman ka mirenga oreng arafah se ngaoningin pasiraman huda ka ulumihim bil burhani kalaban dalil alqati se paste lam yashukah hale tak mangmangin pasiraman fi burhanihi indalum dalilah dalil fi burhanihi indalum dalilaman walakin bentatapena i'taqadah ngeyakini pasirman annal islam cek sangkuna islam mabniun panika ibangun alal jahli ngatasé kebutuhan wa ingkaril burhani ban ngingkareh burhan dalil alqati sepaste. Ini efeknya ketika hal tersebut sampai kepada orang yang memang mendalami terhadap ilmu sains dan dia tahu betul bahwasannya sains itu betul karena dia tahu rumusannya tahu, lalu dia mendengar bahwasannya ada orang Islam yang mengingkari kepada semua ilmu tersebut. Orang-orang Islam yang bodoh, mereka itu mengingkari kepada hal tersebut. Oh, itu gak benar. Malah para ilmuwan itu semuanya bodoh di sana. Itu bertentangan dengan agama kami, agama Islam. Akhirnya gimana? Mereka beranggapan bahwasannya mereka sama sekali tidak meragukan terhadap apa yang mereka yakini. Oh, bumi itu bulat, mereka agak ragu. Tentang hukum-hukum fisika, mereka agak ragu karena dia sudah tahu secara detail sudah tahu. Tapi malah dengan adanya fenomena orang yang mengingkari terhadap ilmu tersebut, malah dia memiliki statement baru bahwasanya Islam itu terbangun alal jahli wa ingkaril burhanil qati. Oh, berarti kalau begitu Islam itu memang pondasinya adalah kebodohan, bukan pengetahuan. Islam itu terbangun untuk mengingkari dalil-dalil yang sudah pasti, bukti-bukti ilmiah. Berarti Islam itu memang untuk mengingkari hal tersebut. Nah itu, katakanlah kalau sekarang dinosaurus secara sains sudah terbukti ada. Lalu karena itu para ilmuwan yang menemukan, ada orang Islam yang mengatakan, oh itu siapa dia? Itu bertentangan dengan agama kami. Kita harus bela agama kami, agama Islam, dengan cara mengingkari hal itu semua. Gak boleh percaya. Orang yang percaya itu berarti dia percaya kepada selain Al-Quran, katakanlah kayak gitu. Maka kalau terdengar dengan orang yang sudah mengetahui betul bahwasanya dinosaurus itu memang benar-benar ada, ini bukti fisiknya, dia sama sekali tidak akan meragukan kepada apa yang ia temukan, malah ia bertambah keyakinan bahwasanya ternyata Islam itu terbangun atas dasar kebodohan. Islam itu
terbangun atas dasar menolak terhadap bukti-bukti ilmiah. Akhirnya kalau kayak gitu, fasda dalil falsafati hubban walil islami budon, fasda maka tambah pasiraman lil falsafati dak ka filsafat hubban ara-ara cinta na walil islami banda ka islam budon ara-ara bencina. Maka mereka dengan begitu, dia kepada ilmu filsafat itu tambah cinta, orang yang mendengar itu, dan malah ke Islam tambah benci, bukan malah membela Islam kalau kayak gitu. Orang-orang yang membela tapi keliru itu malah menjauhkan orang yang bukan Islam untuk mendekat ke Islam, atau bahkan menjauhkan umat Islam itu sendiri. Fasda dalil falsafati hubban walil islami bughdon. Nah itu, makanya ulama-ulama NU itu sangat menekankan bagaimana giroh kita itu ya harus berlandaskan ilmu. Jangan hanya kami ingin membela Islam misalnya, tapi tanpa ilmu, jadinya kayak gini. Dan ini sudah diungkapkan oleh Imam Ghazali. Ada sodikun lil Islam jahil, mereka menganggap bahwasanya kita harus membela Islam, membela Al-Quran dan hadis dengan cara mengingkari ilmu-ilmu filsafat. Secara garis besar itu kan kalau orang-orang awam bisa sangat gampang terbawa itu. Tapi malah kalau narasi itu sampai kepada orang yang memang benar-benar mendalami filsafat, benar-benar mendalami sedetail mungkin bagaimana filsafat itu merumuskan sesuatu, dalam hal ini ilmu riyadiyat, kalau sekarang katakanlah sains, maka hal itu bukan malah mendekatkan orang ke Islam, malah semakin membuat orang yang seharusnya tertarik ke Islam malah menjauh, karena memiliki persepsi bahwasanya Islam itu terbangun dari mabniun alal jahli wa inkaril burhanil qati. Ya ini berlaku untuk segala hal. Umat Islam misalnya melakukan segala sesuatu, mengatasnamakan umat Islam, mengatasnamakan membela Islam katakanlah, dan itu keliru, tidak sesuai dengan ilmu yang betul, maka itu ya gitu, fasda dalil falsafati hubban walil islami bughdon, bukan malah menarik orang untuk ke Islam, enggak, mereka malah semakin tergila-gila kepada sains, dan itu tentunya tidak Islam itu sendiri. Tidak hanya itu, kata Imam Ghazali, walaqad azumah ban ongku raja alat dini ingat agama jinayatu man dhanna annal islam yunsaru bi ingkari hadhil ulum. Jinayatu man penapa kejahatna orang, dhanna senyangka pasiraman annal islam cek sangkun Islam yunsaru panika ibela penapa Islam diingkari hadhil ulumi kalaban ngingkare panikah banyak-banyak ilmu. Nah, kata Imam Ghazali, kalau cek raja itu tulisan, dia sangat besar kejahatan orang tersebut yang meyakini bahwasanya Islam itu dibela dengan cara mengingkari ilmu filsafat. Kita kalau mau beragama ya kita harus, itu sangat besar kejahatannya, itu mencederai Islam itu sendiri, kata Imam Ghazali. Bagaimana yang betul? Walaisa fi syar'i ta'arrudun li hadhil ulum bin nafyi wal itsbat. Yang betulnya kayak gitu. Walaisa fi syar'i bantada fi syar'i dalam syariat ta'arrudun penapa nyinggung lihadil ulumi dak panika banyak-banyak ilmu bin nafyi kalaban nafi sama sekali dengan ilmu tersebut. Ya syariat tidak membahas sains karena itu adalah ilmu yang berbeda. Ilmu yang berbeda, baik itu nafi ataupun itsbat. Apakah misalnya ada karnivora, herbivora dan lain sebagainya? Bagaimana menurut Islam? Ya gak ada menurut Islam. Itu karena bukan
Dan bukan berarti Islam itu harus menentang mereka semua, enggak. Dan walaqad azuma 'alad dini jinayatu man dhanna anal Islam yunsaru bi inkari hadil ulu. Betapa besar kejahatannya orang yang beranggapan bahwasanya Islam itu dibela menggunakan mengingkari ilmu-ilmu tersebut. Terhadap agama. Tidak ada kaitannya. Misalnya bagaimana sholat itu menurut matematika katakanlah. Ya apa kaitannya gitu loh, gak ada kaitannya. Matematika tidak menyinggung tentang sholat, ya agama pun ya tidak menyinggung tentang matematika. Atau meskipun menyinggung ya menyinggung sedikit-sedikit. Bukan pembahasan matematika secara mendalam. Itu gak ada kaitannya satu sama lain. Lain ilmu dan bukan berarti perlu dipertentangkan. Dan sekarang itu banyak orang-orang di Indonesia sendiri, karena dia tidak mau dikatakan ateis misalnya, dia mengatasnamakan agnostik. Agnostik itu orang yang tidak beragama. Ya dia itu ingkar, dia tidak mau ke agama, bahkan agama apapun, khususnya misalnya agama Islam. Ya karena mereka mendewakan sains. Mereka menganggap cukup dengan adanya sains. Dan orang-orang seperti ini gak mungkin makin dekat dengan Islam kalau ada orang-orang Islam yang malah memusuhi sains itu sendiri. Karena ya bagaimanapun sains itu ya memang sebagian ada yang sudah masuk ke hukum. Maksudnya hukum bagaimana? Masuk ke burhan al-qati. Burhan qati itu memang sudah tidak bisa dibantah lagi. Katakanlah hukum gravitasi. Itu kan sudah ke hukum, bukan hanya teori gravitasi, enggak, bukan teori. Itu sudah karena hukum gravitasi. Sudah 100% benar, nggak bisa diingkari lagi. Ngapain gitu loh mau disalahkan? Nah, itu adalah afatnya riyadiyat yang kedua, yang datangnya malah dari orang Islam yang bodoh tentang riyadiyat itu sendiri. Itu diwaspadai juga. Dan ini juga menjadi pengingat bahwasanya tidak semua pembela Islam itu berarti dia itu berkontribusi kepada Islam. Malah di sini Imam Ghazali dengan jelas, walaqad azuma 'alad dini jinayatu man dhanna anal Islam yunsaru bi inkari hadil ulum. Itu malah penjahat yang berbahaya. Yang malah membuat orang lain memiliki persepsi yang tidak kepada Islam itu sendiri. Misalnya katakanlah ada kelompok mengatasnamakan Islam, dia keras misalnya, kerasnya melewati batas. Nah, khawatirnya hal ini nanti menyebabkan orang yang bukan Islam atau katakanlah Islam yang ada di tepi-tepian yang belum mengenal Islam secara keseluruhan beranggapan bahwasanya Islam memang seperti itu sebenarnya ajarannya. Jadi kalau seperti itu berarti dialah yang menjadi penyebab orang tersebut makin menjauh dari Islam, bukan malah membela Islam. Pernah terkait ilmu ini adalah dalam hal hay'ah atau katakanlah dia dan lain sebagainya, itu yang dikedepankan memang adalah nazariyat dari mutaakhirun, bukan mutaqaddimun. Jadi kalau ada misalnya pertentangan, ulama dulu mengatakan begini, ilmuwan sekarang mengatakan begini, ya maka yang dimenangkan ilmuwan yang sekarang, karena itu lebih adakuh, lebih tajam, lebih akurat. Misalnya kalau di Syarah Yaqutun Nafis, di sana ada pembahasan terkait qamar tentang bulan. Ilmuwan dulu beranggapan qamar itu, ulama-ulama dulu beranggapan qamar itu minal kawakib, dari planet. Diistilahkan planet saja ya, kawakib bukan bintang. Sedangkan yang sekarang beranggapan bahwasanya bulan itu bukanlah kawakib yang mengorbit di Syams, tapi malah itu adalah
mengorbit di bumi. Nah, ya, siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan yang mutakhir. Oh, ternyata bulan itu ya bukanlah bukan bagian dari planet. Nah, itu. Atau yang baru-baru misalnya Pluto itu masuk planet atau enggak, ya yang semakin akhir yang itu adalah semakin akurat penelitiannya. Makanya ada tentang apa itu, ada dawuh dari Sayyid Alamah, dari seorang Sayyid yang sangat alim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hiya asahu adakku min nadhariyat as-sabiqin. Nadhariyat yang mutakhirin, yang memang dulu dari ulama-ulama dulu, binisbah li ulumil hay'ah, dalam urusan hay'ah, katakanlah urusan sains, itu hiya asahu adakku, itu lebih akurat min nadhariyat as-sabiqin, daripada penemuan-penemuan yang terdahulu. Nadhariyat al-mutakhirin, penemuan-penemuan orang mutakhirin zaman-zaman yang makin akhir, itu lebih akurat, nggak perlu dipertentangkan dengan agama. Urusan khusub-khusub itu kan ada, ya sering saya sampaikan nadomanya itu apa hiyallati taduru la bil aksi, itu i'lam bi annal ardo haula syamsi hiyallati taduru la bil aksi. Katakanlah ketahuilah bahwasanya ardo, bumi itu, bumilah yang mengelilingi matahari, bukan labil aksi, bukan sebaliknya. Hiyallati taduru, bumilah yang beredar di orbit, mengorbit kepada matahari, bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu tining tabunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsah cek songkuna areh wal qamarah ban bulan ayatani panika dua ayat min ayatillahi dari ayat Allah Subhanahu wa taala, la yukhsafani limauti ahadin karena matena orang, wala lihayatihi situng orang, wala lihayatihi ban punten karena odiin situng orang. Walakin Allah taala tetapin Allah Subhanahu wa taala idza tajalla dalam menarekana nampakih pasir Allah li syai'in daka, dalam menarekana tajalli pasir Allah Subhanahu wa taala li syai'in daka situng-situng khada'a teti tunduk wanapa syai' lahu daka Allah. Fa idza ra'aitum dzalika ada ka disain inkisaf fafza'u maka bangkit sampean kapi ila sholati daka baja wa yurwa ban iriwadaki ila dzikrillah taala daka dzikir bangkit sampean ila dzikrillah daka dzikir daka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalnya mau dipertentangkan dengan hadis ini, katanya ada hadis bahwasanya matahari dan qamar itu adalah dua tanda dari tandanya Allah Subhanahu wa taala, yang bukan gara-gara apapun dia itu gerhana, enggak, bukan gara-gara matinya seorang, bukan gara-gara hidupnya seorang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau tajalli kepada sesuatu, maka sesuatu tersebut tunduk, terjadilah gerhana. Itu kan sangat bertentangan dengan teori sains yang mengatakan gerhana itu gara-gara matahari dengan bulan itu di dalam orbit yang sama dan lain sebagainya. Itu bertentangan dengan itu kan berarti. Hada ma yujabu
ingkarul ilmil hisab walaysa fi hada bantada fi hada yang dalam panika hadis ma panapa barang yujabu sawajibaki panapa ma ingkaro ilmil hisabi da kangingkare ilmu hisab al muarrifi saya mengenalkan lima syamsi deka jalan matahari wal qamari ban bulan wajtima'ihima ban kompolah syams wal qamar au muqabalatihima otabah debena syams wal qamar ala wajhin ngatasé cara maksusin se tertentu. Ya hadis ini sama sekali tidak berkaitan atau sama sekali dengan adanya hadis ini tidak ada kewajiban bagi kita atau tidak menimbulkan konsekuensi kita harus mengingkari ilmu hisab, yang mana secara ilmu hisab gerhana itu ya terjadi ya gara-gara masih syamsi wal qamar, baik itu ijtima'uhuma au muqabalatihima. Ijtima'uhuma berarti gini, gimana ya, ini katakanlah bumi, nah, maka ini matahari, ini bulan, ini matahari berhadapan-hadapan kayak gini. Ini maka ini berkumpul, ijtima istilahnya, ijtima. Maka ini terjadi gerhana kepada bumi. Kenapa? Karena sinarnya matahari ini tidak sampai ke sini, terhalang sama bulan. Makanya ada istilahnya gerhana cincin dan lain sebagainya, kan itu. Ada juga yang gara-gara ini bumi, bulan itu sebagaimana yang kita ketahui itu bukanlah masuk kepada bintang. Bedanya planet dengan bintang itu bintang itu kan memiliki cahayanya sendiri, sedangkan bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Kalau ada di sini, maka cahaya matahari itu tidak sampai kepada bulan karena gara-gara dihalangi sama bumi. Nah, ini yang dimaksud muqabalah. Jadilah gerhana. Ini gerhana bulan, tadi itu gerhana matahari. Itu secara ilmu hisab dari dulu itu, bahkan siapa namanya filsuf Yunani ada yang pernah merumuskan ini juga. Lalu ada sodikun jahilun. Ada sodikin lil islami jahilin. Ada sodikun lil islami jahilun. Ada teman kita dari umat Islam yang bodoh beranggapan oh enggak, itu bertentangan dengan syariat. Agama kita tidak mengajari hal itu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ada sesuatu termasuk bulan dan matahari itu, maka sesuatu itu menjadi tunduk, menjadi gerhana. Itu kan ya kata Imam Ghazali, ini sama sekali kita gak wajib mengingkari tersebut. Apa pertentangannya? Kalau semisal di agama itu diajarkan bahwasanya kematian seseorang itu gara-gara ajal, memang sudah sampai ke ajalnya, gara-gara misalnya dicabut rohnya oleh malaikat maut, maka apakah itu bertentangan dengan ilmu medis misalnya? Oh, ini karena jantungnya berhenti berdetak misalnya, atau ada orang kecelakaan, oh ini gara-gara ditabrak akhirnya mati. Ini sama sekali gak ada pertentangan di sana. Ilmu agama itu membahas sesuatu, sedangkan ilmu sains membahas sesuatu yang lain. Dan sama sekali tidak bertentangan. Baru kita wajib ingkar itu memang kalau memang bertentangan. Ini gak ada bertentangan kok langsung memvonis fa'angkaro jami'a ulumihi, harus mengingkari semua ilmu-ilmu tersebut. Nah, itu sama sekali tidak etis. Bahkan itu kata beliau termasuk orang yang sangat jahat kepada Islam itu sendiri. Laqad adzuma 'ala dini jinayatu man dhanna anal islama yunsaru bi inkari hadhil ulum. Betapa besar, sungguh besar kejahatannya orang yang menyangka bahwasanya Islam itu dibela dengan cara mengingkari ilmu-ilmu tersebut.
Makanya ya kita membela Islam, harus membela Islam tapi dengan ilmu, dengan pondasi pengetahuan, bukan malah menolak pengetahuan itu sendiri. Amma qauluhu alaihi salam, termasuk jadi ini sebenarnya ada 3 hal. Pertama, ada orang yang memang menentangkan antara ilmu agama dengan sains. Ilmu agama itu bertolak belakang dengan sains, ilmu pengetahuan alam. Itu jelas keliru. Jelas keliru, dan orang yang beranggapan seperti itu, kata beliau, sangat besar dosanya, istilahnya sangat besar kejahatannya kepada Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang beranggapan bahwasannya enggak, agama dengan pengetahuan agama dengan sains tidak bertentangan. Tapi malah rumusannya seperti ini. Agama itu dilahirkan dari keyakinan, sedangkan sains itu berdasarkan pengetahuan. Itu sempat viral juga belakangan ini waktu ada pesulap itulah. Dan dia juga konsepnya kayak gitu. Jadi agama itu berdasarkan keyakinan, sedangkan sains itu berdasarkan pengetahuan. Itu jelas keliru juga, karena beranggapan bahwasanya Islam itu bukan atas dasar pengetahuan, malah hanya sebatas keyakinan. Namanya keyakinan ya bisa benar bisa salah, sedangkan pengetahuan tidak bisa salah. Saya tahu kalau di depan saya sekarang ada kitab, apa bisa salah pengetahuan saya? Enggak bisa, namanya sudah tahu. Kalau yakin, khawatirnya ada sama seperti waqi', ada yang mukhalafah lil waqi'. Khawatirnya kayak gitu. Yang benar itu bagaimana? Agama sendiri memang dibangun atas dasar pengetahuan. Agama Islam itu dibangun atas dasar pengetahuan, dan konsep seperti itu sudah dikonsepkan sedari dulu, yaitu bahwasanya kita pertama awal wajibin ala lisani ma'rifatul, itu pakai ma'rifah, pengetahuan. Kewajiban pertama umat Islam mengetahui Tuhannya, bukan hanya meyakini. Oh, kata siapa itu? Itu meyakini, namanya ke Tuhan. Kita meyakini, bukan mengetahui. Nah, beda antara makrifat dengan keyakinan, beda. Keyakinan itu istilahnya jazmu, al-jazmu. Sedangkan makrifat itu bukan hanya jazmu saja. Al-jazmu al-mutabiq lil waqi' bidalilin, seenggaknya kayak gitu. Pengetahuan yang sesuai dengan pengetahuan, bukti berdasarkan dalil. Nah, itu makrifat. Kita tidak cukup misalnya hanya meyakini saja, tapi tidak makrifat, tidak cukup. Makanya tentang taklid saja, urusan agama, urusan ketuhanan, itu ada ulama yang mengatakan tidak cukup. Yang kuat memang tidak cukup. Ulama bahwasanya taklid itu tidak cukup. Jadi Islam itu sendiri dibangun atas dasar pengetahuan. Tidak perlu, itu yang betul. Jadi memang fenomena akhir-akhir ini ya ada 3. Ada yang memang menentangkan agama dengan sains. Semakin orang beragama semakin bodoh misalnya. Semakin orang beragama dia semakin tidak percaya sains. Atau sebaliknya, semakin orang percaya sains dia semakin jauh dari agama. Ada teori-teori kayak itu, ada ungkapan-ungkapan kayak itu, narasi-narasi seperti itu menunjukkan bahwasanya dia membedakan antara sains dengan agama. Dia membenturkan antara sains dan agama.
Itu jelas keliru dan ini yang di-erot oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada juga tadi itu yang kedua, dia dia tidak membenturkan agama dengan sains, tapi dia memilahnya bahwasanya sains berdasarkan pengetahuan, sedangkan agama berdasarkan keyakinan. Itu juga tidak tepat. Tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Di kitab-kitab tauhid kita jazmu. Di semua tauhid kita ya kayak gitu, makrifat. Makrifat itu pengetahuan. Oh, bagaimana lantas pertanyaannya? Bagaimana kita dapat mengetahui Tuhan wong kita tidak melihatnya? Nah, itu adalah urusan tentang bagaimana cara kita mengetahui. Jalan kita mengetahui itu sebagaimana yang telah dirumuskan sama ulama, itu ada 3. Ada yang pakai hisi, termasuk melihat itu hisi. Saya tahu di sini ada kitab ya karena saya melihatnya. Saya tahu di sini ada kitab ya karena saya merabanya. Nah, kayak misalnya najis. Najis itu bisa ditinjau dari 3 hal. Apa? Bau, rasa, dan warna misalnya. Kita mengetahui di sini ada najis ya karena melihat warnanya. Kita mencium baunya. Kita bisa memegang rasanya pakai indera, bukan pakai lidah ya, maksudnya rasa itu di sana. Kita ada zatnya, hadisnya, ada khilqahnya bahasa kalau di fikihnya itu. Jadi ada barangnya bisa kita, bukan harus dijilat, enggak. Lah, itu adalah tentang ada yang pakai pengetahuan hissi, ada juga yang pakai akli. Pakai akli kepada Tuhan pun bisa pakai akli, bisa pakai akli. Sedangkan kalau ada yang terakhir itu adalah pakai khobarin yakini, pakai informasi. Pakai informasi kita mengetahui surga itu ada. Iya, saya tahu. Kenapa? Bukan sebatas yakin, saya tahu. Kenapa? Karena saya diberikan informasi. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui secara hissi, secara indrawi kepada orang-orang zaman dahulu misalnya. Orang yang katanya tergila-gila kepada sains. Coba, dia tahu dari mana kalau Isaac Newton itu benar-benar ada? Wong dia tidak pernah melihatnya. Ya, dia tahu dari sejarah, dia tahu dari buku-bukunya. Itu adalah jalur khobarin yakini. Istilah di tauhidnya itu adalah ghaibiyat atau sam'iyat. Sam'iyat bagaimana? Kullu ma la sabila ilal imani bihi illa an tariqin khobaril yakini. Segala sesuatu yang tidak bisa sampai kecuali pakai khobaril yakini. Itu bukan hanya di keyakinan Islam saja, di semua aspek kehidupan, pengetahuan dari 3 hal tersebut. Kita mengetahui masa lalu di sini itu belum ada jalan aspal misalnya. Tahu dari mana kita? Kalau hanya pakai isi, wong kita tidak pernah menututi masa lalu, tidak pernah melihatnya. Pakai akal full ya nggak bisa. Itu pakai kita dikasih tahu oleh orang-orang terdahulu bahwasanya di sini dulu nggak ada aspal. Oh, dulu di sini ternyata jalannya sempit. Nah, itu ada karena kita dikasih tahu dari orang. Itu pakai khobar istilahnya, pakai informasi. Nah, itu. Jadi ya 3 hal itu fenomena ya. Fenomena pertama, orang yang membenturkan sains dengan agama. Yang kedua, orang yang tidak membenturkan tapi memilah sains itu dari pengetahuan, agama itu dari keyakinan. Itu juga kurang tepat. Yang benar yang ketiga apa? Yaitu Islam dengan sains sama sekali tidak berbenturan, sama-sama berdasarkan pengetahuan. Hanya saja sama halnya nahu, sorob, ya sama-sama benar gitu loh, tapi hal yang berbeda, gak perlu dipertentangkan. Kalau nahu itu awakhiril kalimat, itu pembahasannya i'rab, awakhiril kalimat. Sedangkan kalau sorob itu di pertengah-tengahnya, sebelum awakhir. Ya, karena memang itu hal yang berbeda yang pembahasannya. Amma qauluhu alaihi salam, anapun tining debuna baginda Nabi alaihi salatu wasalam, walakinnallaha idza tajalla, walakinnallaha tatapina Allah idza tajalla
Inalaikana nampaki pasira Allah li syai'in dak kesitung-situng khada'a tunduk panapa syai' lahu dak Allah. Falaisa tada falaisa tujadu ta itemu hadhihi ziyadatu panapa panika ta itemu hadhihi ziyadatu panapa panika tambahan fis sihahi ing dalem banyak-banyak hadis sahih aslan kelaban sama sekali. Sedangkan kata Imam Ghazali hadis ini pun bermasalah. Kenapa? Karena lakinnallaha lafat lakinnallaha idza tajalla li syai'in khada'a lahu ini tidak ditemukan di dalam riwayat-riwayat yang sahih kata beliau. Di sini halaman berapa kalau yang di sini? Halaman? Hah? Salekor. Oh ya ini. Tapi di sini ada takrikannya, di sini nggak ada. Di sini ada takrikannya tentang itu ya. Waqadistas kala Al-Ghazali ini. Ghazali Al-Imam Al-Ghazali iskal kepada hadis ini. Hadis ini iskal. Jadi sebenarnya hadis mudraj istilahnya. Jadi walakinnallaha idza tajalla li syai'in khada'a lahu ini nggak ada di riwayat sahih. Sedangkan kalau Imam As-Subuki qala Subki itu qaulul falasifah sahihun kama qala Al-Ghazali. Lakin ingkarul Ghazali hadis ziyadah wa iru jayyidin. Jadi Imam As-Subki sependapat dengan Imam Ghazali, falasifah betul. Ya hadis ya tentunya pasti betul. Jadi falasifah betul dalam hal ini sebagaimana Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali dalam urusan mengingkari tambahan hadis lakinnallaha idza tajalla li syai'in khada'a lahu itu ghairu jayyid kata Imam As-Subki. Karena itu marwiyun fin nasa'i wa ghairihi. Dan ini sama sekali tidak bertentangan. Jadi toh meskipun ada teks ini ada teks walakinnallaha idza tajalla li syai'in khada'a lahu, ia tidak bertentangan dengan pendapat falasifah yang mana terjadinya gerhana matahari itu masih di syamsi wal qamar wajtimaihima aw muqabalatihima, tidak bertentangan dengan idza tajalla li syai'in khada'a lahu. Mudahnya seperti ini ya, kayak tadi itu kalau ada orang ketabrak mobil lalu mati, kata agama yaitu takdir, itu karena nyawanya dicabut oleh malaikat misalnya. Ya tentunya sains ya tidak membahas itu, indera kita ya tidak membahas itu ya, intinya dia mati gara-gara ditabrak gitu. Apakah bertentangan? Katanya satunya ditabrak, katanya satunya karena rohnya dicabut sama malaikat. Ini tidak sama sekali bertentangan.